Oke, selamat sore Pak Lawyer. Saya juga mengawal dari siang nih ya, dan baru ini sore ini baru disidangkan. Dari beberapa sidang yang sebelumnya nggak seperti ini sampai sudah jam berapa ini? Jam 5.15. Jam 5.15 baru dimulai disidangkan. Ya, Dan ketika saya ingin meminta izin untuk merekam dan tidak diperbolehkan, biasanya boleh. harusnya boleh karena ini persidangannya terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Itu intinya. Semua orang bisa memvideokan. Tidak ada larangan harus minta izin ketua pengadilan, nggak ada. Tapi kenapa alasannya saya tidak boleh untuk merekam? Nah, itu dia. Memang persidangan ini dari awal Agak aneh. sudah penuh dengan tanda tanya. Penuh dengan tanda tanya. Jadi diartikan sendiri apa persidangan hari ini itu. Dan kita sudah menunggu dari jam 12 sampai sekarang, tapi sidang hanya berjalan hanya sekitar 5 menit saja. Iya. Dan itu ketika saya cukup kaget dengan Anda mengatakan tentang apa, jaksa legalitas Iya, atau apa? legalitasnya. Jadi sebenarnya bisa diduga dari awal persidangan di 4 September bisa jadi orang yang menghadiri atau jaksa yang menghadiri persidangan itu bukanlah orang yang memiliki legal standing. Jadi setiap jaksa yang menghadiri atau mendakwa si terdakwa harusnya dia punya legal standing, surat tugas yang asalnya dari Kejati atau atasan dia. Kejati atau Kejari tadi? Kejati. Kejati. Dan ketika beliau menanyakan hal tersebut, Pak Hakim langsung menanyakan kepada jaksa dan mereka cukup kaget. Dan seperti melihat ke belakang saya ada orang dari Kejari atau Kejati dari belakang saya mencari-cari orang tersebut. Pihak kejaksaan. Ada dua nama seharusnya jaksa, itu yang satu bernama siapa? Saya lupa tadi ya. Monica, setahu saya Monica ya ada disebut ada dua jaksa perempuan ya. Kayaknya dua-duanya perempuan. Dua-duanya perempuan, tetapi hari ini yang hadir adalah dua-duanya laki-laki. Iya. Jadi tanda tanya ya. Ini gimana? Prosesnya ini gimana? Dan tadi Pak Hakim juga menanyakan tentang surat tugas dari dua jaksa yang hadir ini. Dan Betul. tidak dapat menunjukkan. Itu poinnya. Dua jaksa ini tidak dapat menunjukkan surat tugas dari Atasan dia. Harusnya mereka punya surat tugas atau kalau di advokat itu surat kuasa. Surat kuasa untuk menyidangkan terdakwa. Itu intinya. Nah. Jadi kalau dia nggak ada hari ini harusnya jadi persidangan ini memang harus ditunda karena memang legalitas dia nggak ada. Makanya tadi hakim bilang untuk ditunda karena ya hukum acaranya seperti itu. Terus ya seharusnya kan tidak bisa begini. Ya, kita sebagai apalagi saya sipil ya, yang tentunya saja kalau misalnya hukum ini saya orang-orang biasa mencari keadilan di bidang hukum. Nah, kalau pihak kejaksaan saja sampai melakukan hal ini, tentu sangat mohon maaf, tanda kutip memalukan. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan untuk kementerian terkait? Oke. Atau kejaksaan yang terkait? Kalau terkait itu artinya ketidakprofesionalan jaksa. Siapa yang berwenang untuk menilai itu ya pasti pihak kejaksaan sendiri. Ada yang namanya jaksa agung muda, fungsinya pengawasan. Nah mungkin yang bisa menilai apakah ini profesional atau tidak ya mereka yang berwenang. Tapi kalau hari ini ditanya apakah dia profesional ya bisa dijawab sendiri dengan ditundanya persidangan yang harusnya eksepsi. Harusnya eksepsi jadi ditunda karena tidak ada surat legalitas. Iya. Besok ya bisa dijawab sendiri apa artinya sebenarnya. Berarti jaksa sendiri pun tidak siap. Jaksa sendiri tidak siap dalam kasus ini. Dan karena tidak hadir dua jaksa wanita ya, kalau nggak salah ya tadi disebutkan Monica dengan siapa dan tidak hadir. Dan Pak Hakim juga mengatakan kalau jika cuti atau dan sebagaimana harus ada surat dan menggantikannya harus ada surat legalitas, betul? Ya benar. Nah iya. Soalannya kan ini orangnya nggak ada gitu kan. Nah jaksanya ini dari tahap dulu kalau nggak salah di akhir Agustus sampai sekarang itu ganti-ganti orangnya ganti-ganti. Ada apa? Harusnya biasanya satu jaksa itu untuk seluruh persidangan dia aja yang datang. Tapi kenapa ini bergantian? Kenapa bergantian? Apakah ini juga menyangkut dari surat yang Anda bawakan ini termohon? Apakah ada menyangkut nama-nama penting di negeri ini? Kalau untuk Elit-elit penting. itu mungkin bisa saja ya kan, karena memang
dalam tahap 2 pun ini sudah bermasalah. Kita ajukan protes, kita ajukan surat pengaduan dan segala macam. Mungkin bisa jadi ini adalah salah satu efeknya. Makanya jaksanya berganti-ganti. Tapi kita nggak tahu ya. Mungkin bisa jadi memang cuti yang seperti yang dibilang tadi. Cuti. Tapi kan buktinya mana nggak ada. Gitu kan. Ini jadi pertanyaan sebetulnya. Oke, anggaplah kita punya prasangka baik, anggaplah cuti, tetapi legalitas daripada jaksa yang hadir pada saat ini tidak bisa ditampilkan dan kelihatan saat jaksa yang satu sibuk pencet-pencet HP, yang satu baca-baca. Ya itu, mereka sudah ragu dengan dirinya sendiri sebenarnya. Mereka sudah ragu dengan diri mereka sendiri atau mereka tanda kutip tidak mau ambil resiko karena menyangkut beberapa nama elit di negeri ini. Bisa dua-duanya bisa jadi, karena kan kalau dilihat dari SIPP di layar PN Jakarta Selatan sudah lihat semua pra peradilan siapa yang kita mohonkan, siapa turut termohon dan segala macam, bahkan menyangkut orang-orang penting yang bisa dilihat sendiri di sistem informasi perkara di Jakarta Selatan, websitenya ada. Coba lihat sendiri aja. Oke, mungkin apa Anda ingin katakan? Soalnya gini ya, ada orang-orang yang memang menonton gitu berita-berita ini. Mungkin apa yang Anda ingin sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang beliau selalu katakan hukum harus menjadi panglima tertinggi di negeri ini. Untuk Presiden kita ya, Presiden Republik Indonesia ya, terkait apa yang dialami sama klien kita, Ibu Sri Sutarti, bisa dinilai tidak independen dalam proses penyidikannya di awal. Sampai pun hari ini dugaannya, meskipun mungkin harus ada bukti-bukti yang memperkuat dalil saya ini, tapi paling tidak kalaulah memang supremasi hukum adalah panglima, tapi bukti nyatanya hari ini legalitas aja nggak bawa jaksanya. Nah itu ada apa? Gitu. Padahal sidangnya seminggu sekali loh. Masa nggak bisa nyiapin berkas dan segala macam? Apa lempar-lemparan tuh berkas? Lempar-lemparan itu berkas. Ya, tanda kutip lempar-lemparan itu dalam arti apa bisa diartikan sendiri. Karena memang ini perkara sudah bermasalah dari awal. Bermasalah tanda kutip, cari sendiri aja di kita. Oke. Untuk Jaksa Agung. Kalau untuk Jaksa Agung kita sudah bersurat ya melalui Jaksa Agung Muda bidang pengawasan terkait hal ini juga, perkara atas nama Ibu Sri Sutarti bahwa ada dugaan pelanggaran kode etik. Pelanggaran Jaksa. kode jaksa. Kita sudah surati kalau nggak salah di minggu lalu, dan kita sudah tembuskan juga ke kejaksaan yang bersangkutan. Mudah-mudahan diproses lebih cepat karena ini butuh atensi yang cepat juga. Supaya masyarakat tetap percaya kepada kejaksaan maupun khususnya kejaksaan kali ini. Ya, supaya kejaksaan itu benar-benar menjadi suatu institusi yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Benar. Kalau kayak begini apa mau dipercaya? Itu dia. Inilah yang menjadi kenyataan hari ini. Ternyata hukum tidak semudah atau keadilan tidak semudah apa yang dicari gitu. Tidak mudah nyarinya. Tapi banyak yang harus dikorbankan. Buktinya hari ini. Yang terus kedua, apakah ada permintaan dari Jaksa Agung kita ya kan agar turun tangan untuk menyelidiki atau bahkan mungkin seseorang yang tidak mempunyai legal standing bisa menghadiri persidangan diberi sanksi? Harusnya ada pelanggaran, ada dugaan pelanggaran di situ. Dugaan ya. Tapi kan yang berwenang jaksa bidang pengawasan. Kita sudah menyurati ke Kejaksaan Agung secara formal, ya kan? Itu kan upaya hukumnya seperti itu. Jadi tinggal respon daripada kejaksaan saja yang kita harus tunggu dan harus diatensi sebenarnya. Ada lagi yang ingin disampaikan pengacara? Cukup, mungkin itu aja karena hari Kamis kita akan bacakan eksepsi kalau si jaksanya bawa surat tugas atau surat legalitas dia terkait dialah yang selaku jaksa yang menangani perkara atas nama Sri Sutarti. Mohon izin, besok atau hari Kamis akan dilanjutkan? Sekarang hari Selasa. Oh, Rabu. Oh, hari ini hari Rabu ya? Oh, maaf. Ya, Rabu. Jadi Kamis besok ya? Besok. Oke. Jadi
kita tunggu aja gimana reaksi jaksa. Apakah orang yang disebutkan tadi di dalam persidangan akan datang atau berganti tadi dengan yang cowok tadi, yang laki-laki yang 2 orang tadi dengan surat tugas baru. Kalau berganti lagi, hitung aja sudah berapa jaksa sebenarnya yang menangani perkara ini. Berapa kali sidang dan berapa kali dalam sidangan itu jaksanya berbeda-beda? 3 kali. 3 Masuk hari kali, ini. termasuk hari ini dengan jaksa yang berbeda. Berbeda-beda. Ini ada apa di negeri ini, di negeri tercinta ini mengenai hukum di Indonesia, terutama kejaksaan ini? Sebenarnya kalau ganti-ganti pun tidak jadi masalah sepanjang legalitasnya ada. Tapi persoalannya ganti-ganti suratnya sama dengan yang tadi yang diperiksa sama hakim. Nah, itu jadi tanda tanya. Jadi kemarin itu siapa yang datang? Oke, Jaksa yang mana gitu jaksa kan? yang mana? Itu. Siap. Surat tugasnya itu yang jadi kuncinya itu. Oke. Ada lagi? Itu aja. Oke, makasih. Tetap semangat berjuang. Siap.